Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Indonesia mengalami 3.000 bencana berskala besar maupun kecil dalam 1 tahun. Sebagai warga negara yang hidup di daerah rawan bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah keharusan. Salah satu upaya kesiagaan menghadapi bencana adalah menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk bertahan hidup di kala bencana tiba, yaitu menyiapkan tas siaga bencana atau grab bag. Nah, Mas Yogi, saya lihat Mas Yogi nih punya nih ya, tas siaga bencana ini ya. Artinya tas ini ketika terjadi bencana langsung dibawa begitu? Iya, nah biasanya kalau grab bag ini kan kita letakkan di akses keluar terdekat. Contoh kalau misalkan di rumah, di dekat pintu keluar, kemudian sesuaikan dengan isinya. Nah, isinya apa nih? Nah, kalau kita bicara keluarga, terutama Indonesia, yang pasti adalah pakaian, kemudian makanan, air bersih, minimal untuk 48 jam atau 72 jam kalau mampu dibawa ya. Saya ada 2 nih, satu ini adalah baju-baju, kemudian dokumen-dokumen, uang cash, dan sebagainya. Kemudian ini adalah peralatan untuk bertahan hidup. Selain senter, saya biasa menggunakan senter yang solar panel, Mas. Solar panel ini supaya kalau nggak ada listrik mati, ataupun baterainya udah habis, gitu ya, kita masih bisa ada penerangan gitu. Bahkan ini ada merek yang dimana kita pakai solar panel dan juga ini rotasi pemutar. Ini satu, kemudian kita buka, Mas ya. Saya buka. Nah, kita punya power bank. Saya pilih yang kapasitas besar. Kenapa? Karena ini bisa bahkan untuk laptop, untuk peralatan ringan bisa. Ini adalah thermal. Sleeping bag, tapi yang thermal. Kantung tidur thermal, yang kecil ya, tapi dia bisa menghangatkan. Iya, karena itu paling penting, Mas. Menjaga suhu kan. Menjaga suhu. Iya, kemudian saya selimut juga, saya siapkan selimut yang emergency blanket. Kenapa? Tipis, tapi juga memberikan kehangatan. Ini adalah penjernih air, air purifier. Ya, ini dia filter air. 99% mampu menahan. Nah, ini satu set. Kemudian seperti biasa Trangia kompor ini saya menggunakan bahan alkohol, Mas. Ini bahan bakarnya. Iya, bahan bakarnya. Pisau. Ini berguna. Ini kan standar ya. Obat-obatan? Kalau obat-obatan tergantung, Mas. Tapi biasanya dia ada obat-obatan standar, kayak misalkan penurun panas, paracetamol, kemudian obat-obat luka luar, alkohol berarti ya, terus alkohol, Divanol. Kalau sekarang kan alkohol ada, ya pembersih luka, kemudian tapi tidak pakai betadine lagi, Mas ya sekarang. Mungkin Divanol, kemudian balut luka, kemudian obat-obatan yang biasa kita konsumsi. Kalau makanan biasanya itu saya cenderung ke makanan siap saji. Sekarang ini kan banyak, Mas ya, makanan-makanan yang di packing dalam kaleng itu lebih cepat untuk dimakan. Kalau kayak mie instan gitu perlu di stok, kita siapkan? Sebenarnya kalau 72 jam mie instan itu agak rumit, Mas ya, karena fragile, gampang pecah. Dan harus dimasak dulu gitu? Ya, pertama harus masak dulu, kemudian juga penyimpanannya agak sulit, Mas. Karena dia kan agak mudah pecah ya, packingnya nggak bagus. Artinya kalau makanan ini yang bisa langsung dimakan? Iya, kayak energy bar. Energy bar itu penting. Itu kan juga bagus ya. Energy bar, coklat, atau gula Jawa. Kalau yang murah, gula Jawa, itu juga sebaiknya dibawa. Kalau mampu ya beli makanan-makanan kaleng siap saji. Yang kadang-kadang cukup cemplungin air panas saja, atau dimakan begitu aja. Iya. Kornet, itu bisa. Selain berbagai peralatan bertahan hidup, yang harus disiapkan juga adalah fotokopi berbagai dokumen dan uang tunai. Dalam menyiapkan tas siaga bencana, memang harus disesuaikan dengan kemampuan diri. Yang pasti, isi tas berisikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Prinsipnya adalah mampu untuk mendukung bertahan hidup untuk selama setidaknya 3 hari. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.